Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ivan Saputra Imsos akan memaparkan beberapa kajian materi kita pada pertemuan yang terakhir, khususnya dalam materi atau mata kuliah Etika Politik Islam yang diampu oleh mahasiswa di semester 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali atau melihat apa itu sebenarnya etika, apa itu sebenarnya politik, dan bagaimana etika politik yang ada pada Islam itu sendiri. Baik itu Islam yang dimaknai perspektif agama maupun etika politik dimaknai sebagai gerakan politik praktis yang sejauh ini harusnya sudah menjadi dasar pokok bagi kita, khususnya pemerhati dan para pakar di bidang politik Islam atau fikih siasa itu sendiri, untuk mengkaji lebih dalam apa saja pembaruan-pembaruan atau bahkan apa saja yang para ulama atau para pemerhati politik Islam sebelumnya tidak melewati batas-batas di politik-politik modern bahkan postmodern saat ini. Yang pertama, apa itu etika? Kalau kita melihat istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara kita berpikir. Etika menurut etimologis yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan itu sendiri. Sama hanya dengan kata moral dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang juga berarti adat kebiasaan. Itu kita lihat di Bertens Etika Jakarta Gramedia Pustaka Utama di 2007. Kita melihat dari definisi ini bahwa istilah etika memang pertama kali dikenal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Yang menjadi permasalahan adalah pergeseran makna atau definisi dari etika saat ini dalam dunia virtual, khususnya di tahun 2020 ini. Apakah istilah etika itu hanya berkecimpung atau berputar di wilayah kebiasaankah, adatkah, akhlakkah, watak saja, perasaan, sikap, dan cara berpikir seseorang dalam melihat atau memandang atau menganalisis suatu fenomena? Mungkin secara definisi kita tepat, tidak ada perubahan. Melainkan kalau kita melihat dari perkembangan zaman, pergeseran makna dari kata etika akan mengalami perubahan. Contoh seperti ini. Ketika A memiliki definisi bahwa etika adalah segala sesuatu yang sifatnya moral, baik, akhlak, adat, kebiasaan, dan memang kehidupan kita sehari-hari dalam bersosial bermasyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah di satu wilayah dengan wilayah lain nilai-nilai etika atau dasar-dasar yang menjadi struktur dari definisi etika itu sendiri apakah sama? Jelas, A di tempat ini dengan A di tempat B itu memiliki perbedaan, walaupun dengan tujuan yang sama, walaupun menggunakan istilah atau bahasa juga yang sedikit berbeda. Selanjutnya, dari etika itu sendiri, ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Dari Hasan Sadili, Ensiklopedia Indonesia Jakarta Ikhtiar Baru Fanfu 1997. Kalau definisi etika dari Franz Magnus Suseno, bahwa etika adalah ilmu refleksi dan kritis. Ini yang saya maksud tadi. Ketika kita memaknai etika adalah segala sesuatu yang sifatnya positif, segala sesuatu yang sifatnya baik. Bahkan kalau kita melihat lebih dalam Al-Quran dan hadis, sungguh itu adalah kemutlakan, itu adalah sifat yang sangat absolut, bahwa tidak ada yang bisa mengganggu-gugat lagi, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Islam berprinsipnya berdasarkan yaitu Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Menjadi pertanyaan besar, apakah etika Islam dengan etika Barat yang kita
kalau secara gambarannya bahwa sumber utama kita, sifatnya kita melihat berdasarkan sisi teologis atau berdasarkan dilihat dari ketuhanan, terus turun berdasarkan Al-Quran dan hadis ke nabinya nanti, outputnya melalui Nabi Muhammad SAW, hingga terus para ulama, sahabat, tabi'in, sampai ke ulama, sampai di konteks keindonesiaan, kita melihat bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran, prinsip-prinsip etika politik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berubah. Betul. Namun kalau kita melihat dari etika perspektif barat, politik dunia barat, berbagai banyak paham atau pemahaman yang memang dari satu ke lain pemahaman itu jelas sekali perbedaannya. Ada yang tentang pragmatisme, ada yang tentang hedonisme, ada yang mengenai tentang liberalisme, ada juga mengenai komunisme, ada juga mengenai segala sesuatu. Yang itu semua adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip, nilai-nilai yang nantinya akan menjadi suatu tatanan dalam bernegara, dalam berkepemimpinan yang jelas. Itu adalah ruang lingkup dari etika politik itu sendiri. Selanjutnya menurut terminologinya, etika dapat diartikan dengan beberapa arti sebagai berikut. Ini saya ambil dari Beni Ahmad Saibeni dan Abdul Hamid dalam Ilmu Akhlak Bandung Pustaka Setia 2010. Yang pertama adalah pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat itu sendiri. Yang ketiga, kebenaran yang sifatnya universal dan eksternal. Yang keempat, tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lain. Yang keenam, tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup. Yang ketujuh, simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret. Yang kedelapan, pandangan tentang nilai perbuatan baik dan buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. Yang kesembilan, logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami apa itu etika, apa itu filsafat etika, bahkan nanti kita mengacu pada variabel yang kedua yaitu politik. Kata politik dalam bahasa Inggris adalah politik yang berarti bijaksana. Dalam bahasa Latin yaitu politikos. Dalam bahasa Yunani yaitu politikos. Berasal dari kata polis yang bermakna city atau kota. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik dipahami dalam tiga arti. Yaitu yang pertama, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan atau siasat. Mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Yang kedua, definisi politik adalah tipu muslihat atau kelicikan. Dan yang ketiga, yang dipakai dalam nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Saya ambil dari Aisopian, Etika Politik Islam. Selanjutnya juga menurut Deliar Nur, bahwa politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Deliar Nur dalam Pengantar Pemikiran Politik 1983. Selanjutnya juga politik juga berasal dari kata politi yang dipakai oleh Plato untuk menjelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasar negara dan tindakan-tindakan kenegaraan. Menurutnya politik berarti segala hal yang bersangkut paut dengan berbagai tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga etika sangat diperlukan dalam politik. Yaitu untuk memberikan penilaian apakah pemerintahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan kebaikan dan kebenaran atau malah sebaliknya. Dalam buku Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga. Yang terpenting ketika kita melihat definisi baik itu etika, politik, sering menjadi pembahasan bagi para pemikir, bagi para pemerhati sarjanawan politik, bahwa Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh penting dalam melihat
sumber-sumber bagaimana sih Islam memandang khususnya etika dan politik itu sendiri. Saya kutip dari Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, terjemahan Masturi Irham, yakni jika seseorang memimpin atau jika seseorang pemimpin telah berkuasa di suatu wilayah, maka ia berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji. Contohnya, kedermawaan, mau menerima dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mampu, menghormati dan memuliakan tamu, membantu semua orang, memberikan lapangan pekerjaan, sabar, menepati janji, menjalankan dan menegakkan hukum agama, memuliakan dan menghormati para ulama, mempercayai orang-orang ahli dalam agama, menghormati orang yang lebih tua, tunduk pada kebenaran dan menyerukannya kepada orang lain, berempati kepada orang-orang cacat, rendah hati kepada orang-orang miskin dan memberikan solusi terhadap keluhannya, bersikap sesuai dengan aturan-aturan agama dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, monopoli, atau juga melanggar dari perjanjian. Inilah yang dinamakan etika dalam berpolitik. Selanjutnya, mengenai sistem dan bentuk negara. Karena kenapa? Kalau kita sudah berbicara dalam ruang lingkup etika, politik, khususnya apalagi Islam, maka tidak lepas objek kajian kita, objek dari materi kita adalah bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita membangun sesuatu yang baik dalam hal kenegaraan, dalam hal bernegara, dalam hal bersosial, dalam hal bermasyarakat. Oleh karena itu, mengenai sistem dan bentuk negara, agama Islam juga tidak memberikan perincian yang jelas. Islam hanya memberikan penegasan mengenai proses pelaksanaan pemerintahan, yaitu keadilan, kejujuran, keikhlasan, dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atau syariat. Dikembalikan juga itu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh penguasa menyimpang dari syariat Islam. Itu pentingnya. Islam tidak mengharuskan suatu bentuk pemerintahan apapun, selama pemerintahan itu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang benar dan baik. Segala aspek-aspek yang buruk dalam satu negara merupakan keburukan yang muncul dalam pemerintahan tanpa adanya etika itu sendiri. Politik tidak hanya mencakup persoalan negara, tapi juga membahas tentang hubungan antar manusia dalam bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas. Dengan demikian, kalau kita pahami adalah politik dapat mengarah pada objek pembahasan dalam lingkup pemikiran dan tindakan atau perilaku politik dalam perspektif filsafat etika. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Dengan etika, manusia akan dibimbing menjadi politikus yang memiliki keprihatinan terhadap masyarakat dan bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat agar masyarakatnya bisa hidup aman dan sejahtera. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada dasarnya etika politik, khususnya etika politik yang ada pada agama kita yaitu Islam, pada dasarnya tidak menjadi suatu kesatuan dalam struktur atau sebut saja sederhananya bahwa tidak ada aturannya. Tapi untuk menciptakan sebuah aturan tersebut, disitulah perannya dari etika politik Islam itu sendiri. Berdasarkan prinsip-prinsip yang sangat jelas. Adanya kejujuran, adanya keadilan, adanya sifat yang amanah, jujur, tidak berat sebelah, keseimbangan, toleransi yang tinggi, adil dan sebagainya. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, moderat. Itu adalah prinsip-prinsip yang ada pada Islam dalam kajiannya etika politik Islam itu sendiri. Kalau kita melihat prinsip-prinsip etika politik Islam dalam Al-Quran sebagai salah satu contoh yaitu mengenai menegakkan keadilan. Yang pertama dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian, khususnya bagi para pemimpin, berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Salah satu ayat. Yang kedua selanjutnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ada juga Quran surat Shad ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa atau pemimpin di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Dari sekian ayat atau dalil yang saya sebutkan di atas tadi. Jelas di dalam etika politik Islam kita melihat, kita memahami dan kita menyepakati. Bahwa sumber utama kita dalam beragama maupun bernegara nantinya selaku pemimpin. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran, hadis, bahkan para pemikiran-pemikiran para ulama, kiai yang ada saat ini, khususnya pada zaman era postmodern ini, kita melihat apalagi era virtual saat ini, bagaimana kita seorang individu ketika diberi kekuasaan, kita diberi otoritas, ketika kita diberi amanah, bagaimana kita menyikapi amanah tersebut, bagaimana kita menggunakan kekuasaan tersebut, bagaimana kita memainkan peran kita selaku pemimpin apapun itu. Tanpa terkecuali. Tidak harus dalam hal politik sekalipun. Dalam hal berkeluarga bahkan. Ketika kita diamanahkan menjadi seorang kepala keluarga. Bagaimana kita harus bersikap adil. Bagaimana kita harus bersikap bijaksana. Bagaimana harus kita bersikap santun dan sebagainya. Ayat-ayat yang saya jelaskan atau saya sampaikan di awal yang tadi adalah. Itu adalah sebagian kecil. Bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana perannya Nabi Muhammad SAW. Khususnya contohnya yang sangat konkret. Dan bahkan menjadi bukti bahwa Islam itu sangat damai. Islam itu sangat bijaksana. Islam itu sendiri sangat memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban seluruh manusia. Ingat apa itu? Momentum adanya Piagam Madinah. Itu adalah salah satu bukti. Contoh yang sangat kuat bahwa Islam pada dasarnya bisa hidup berdampingan. Islam pada dasarnya ya bisa toleransi dengan agama lain bahkan sekalipun. Apalagi dengan sesama agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu sering kita mendapat pertanyaan. Islam atau agama tidak boleh dihubung-hubungkan atau tidak boleh memainkan peran bersama politik. Saya jawab ini bahaya. Karena kenapa? Ketika kita berpolitik maupun itu nantinya etika ya. Maupun kita berpolitik baik itu dalam etika itu sendiri. Bahwa kita berpolitik dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan para pemikiran-pemikiran ulama atau sahabat-sahabat yang menjadi panutan kita. Dan mendapatkan dinamika politik itu sangat kejam. Ingat, yang salah bukan politik Islamnya. Yang salah bukan politiknya sendiri. Karena sesungguhnya politik baik itu secara definisi, baik itu secara bahasa sekalipun, politik itu hal yang sangat baik. Politik itu untuk masyarakat. Politik itu untuk kebaikan seluruh umat. Sama halnya dengan Islam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ketika ada yang salah, ketika ada yang jahat, ketika ada yang nakal, kita jangan menyalahkan Islamnya. Kita jangan menyalahkan agamanya, apalagi kita menyalahkan politik itu sendiri. Karena kenapa? Tujuan politik itu sendiri adalah menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan. Bukan hanya dalam satu kelompok, bukan hanya dalam satu agama, bukan hanya dalam suku, ras dan segala macam. Tapi seluruh umat, manusia. Bahkan dalam agama Islam itu sendiri bahwa hubungan bukan hanya pada manusia saja. Tapi ada hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan hablum minal alam. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.